Hai. Hai juga. Sekarang kita mau apa? Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang GTM. Tahu GTM? Enggak. Apaan tuh GTM? Jadi di kalangan ibu-ibu, GTM itu adalah gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Biasanya gerakan tutup mulut tuh ya kalau disuap, terus ya kalau nyogok lah istilahnya mah. Ini GTM di sini tuh kayak gitu bukan? Jadi gini Bi, GTM ini khusus untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan. Maksudnya anak yang nggak mau makan disogok biar makan gitu? Bukan gitu juga, saya disuapin nih. Suapin kan udah selalu kan udah selalu mangap tuh, kadang dia diem aja sampai harus nyanyi lah. Oh jadi anak kecil dia tuh nggak mau mangap, jadi namanya itu gerakan tutup mulut. Iya, jadi sebenarnya GTM ini karena ada beberapa masalah makan. Masalah makan. Iya, tapi hari ini kita bakal bahasnya tentang cara mengatasi GTM. Nah di sini kita mengadaptasi atau mengadopsi dari buku Dokter Meta nih Bi. Ya ini mah buku DSA ya, bukan majalah Playboy. Iya, ini judulnya adalah 567 fakta tentang MPASI. Iya. Kita langsung buka ya Bi. Maksudnya 567 itu apa? Jumlahnya, jumlah faktanya dia ada 567. Oh, maksudnya ada 567 fakta. Iya. Banyak banget. Banget. Jadi kita mau bikin video 567 fakta di satu video? Ya enggak, kita bikin beberapa aja khusus tentang GTM itu Bi. Oh iya, oke. Ini by the way anak kita lagi tidur, jadi kita bisa bikin video berdua. Iya. Yuk, gimana? Jadi untuk mengatasi GTM kita harus punya aturan pemberian makan. Nah, aturannya apa aja sih? Yang pertama, di sini orang tua tuh harus menentukan jadwal. Jadwal. Ya, jadwal makan. Nah, berikutnya dijabarkan lagi, jadwal ini harus konsisten. Oh, jadwalnya harus konsisten. Iya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya jadwalnya nggak benar, anak itu bisa malas makan gitu. Betul sekali. Oh iya, lanjut jadwal. Ya. Nah, jadwal pemberian makan ini harus berdasarkan aturan pengosongan makanan. Ini jadwal yang dari Dokter Meta ya. Klik. Ya. Jadi antara makan utama dengan makan selingan itu selangnya 2 jam. Nah, di antara 2 jam itu nih sebaiknya kita tuh nggak usah ngasih apa-apa Bi. Soalnya misal dia udah makan selingan, misalnya selingannya bisa buah atau ASI jam 10 tadi, terus jam 11 dia minta sesuatu lagi, kita kasih cemilan. Iya. Nah nanti di jam makan utamanya jam 12 dia akan rada susah makannya karena dia ngerasa udah kenyang. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, jadi itu harus konsisten. Selang antara makan utama dengan selingan adalah 2 jam. Di luar dari 2 jam itu jangan beri apapun seharusnya. Ya sekalipun mau air minum itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Lanjut fakta kedua. Oh tuh udah belum? Ya udah. Oh, udah. Aturan kedua. Oh, aturan kedua. Ya. Nah aturan kedua ini waktu makan itu. Ini maafin guys, ada suara dari luar. Oh iya. Soalnya ada anak-anak main bola di lapangan. Maafin ya kalau ada suara yang mengganggu. Ya. Nah, aturan yang kedua adalah waktu pemberian makan itu hanya 30 menit. Pernah kan kalau misalnya kita makan disuapin, kadang ada anak yang makannya diemut, bahkan sampai lama sampai ke bawah tidur. Kalau aku nggak dikunyah langsung ditelan semua. Pinter. Lanjut. Jadi kalau misalnya udah dalam waktu 30 menit itu habis nggak habis, itu harus sudah diberhentikan makan itu. Kalau baru dikit gimana? Nah itu dia, kalau baru dikit gimana? Biasanya kalau baru dikit, lalu nanti jam berikutnya akhirnya dia dikasih cemilan terus untuk nutupin kekurangan makan utamanya tadi, itu nanti menyebabkan pas di makan utama berikutnya dia malah kelaparan, kebalik, maksudnya kekenyangan. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi intinya ketika udah 30 menit dia makan sedikit atau banyak itu sebaiknya dihentikan agar kita bisa mengajarkan
konsep lapar dan kenyang dari anak tersebut. Jangan sampai ketika dia makannya lama atau makannya sedikit, di luar jam makannya dikasih cemilan banyak, justru itu malah membuat anak nanti malas makan di jam makan berikutnya. Aturan yang ketiga adalah proses makan ini adalah proses belajar. Ingat, jadi makan ini adalah proses belajar. Jadi buatlah senyaman mungkin suasana makan itu. Jadi nggak ada yang namanya paksaan yang membuat anak trauma kayak gitu. Emang ada anak-anak yang diajarin makan terus trauma emang? Ada kalau misalnya dipaksa benar-benar dijejelin gitu, kadang ada gitu kan. Oh jadi kalau meskipun dia nggak mau itu nggak boleh ditegur ya Bun ya, tapi Yes. namanya anak-anak ya diajak main gitu ya. Iya, nah tentang main juga di buku ini dijelaskan juga nih Bi, kalau misalnya makan itu nggak boleh ada distraksi atau nggak boleh ada gangguan. Jadi maksudnya distraksi? Jadi iya kalau Misalnya ada, ini kapan nih 1, 2, 3, itu distraksi bukan? Nah itu dia nggak tahu tuh Bi, aku bukan langsung expert. Nah maksudnya gimana sih? Terus maksudnya ini distraksi itu apa? Guncangan? Distraksi itu misalnya main dikasih HP, lalu sibuk sama mainan. Kalau anak sibuk sama mainan nih, pasti dia bakal mudah menganggapnya gitu. Kalau misalnya dikasih main HP juga anak bakal mudah makannya, tapi lama-kelamaan nanti dia nggak bakal makan kalau nggak ada syarat tadi. Entah itu HP, mainan, atau diajak jalan-jalan keliling komplek. Tapi bentar. Ini aku sebagai perwakilan rakyat umum ya, yang nggak tahu apa-apa nih tentang perbagian dan MPASI. Itu kalau misalnya mengajak main anak sambil makan itu, ya emang sudah lumrahnya seperti itu. Jadi ya harusnya kayak gimana Bun? Ya udah itu kan zaman dulu. Kalau zaman Maksud kamu orang zaman dulu? Iya, kalau zaman sekarang anak didudukkan, dikasih makan deh. Tapi masalah bagaimana teknisnya itu tergantung orang tua ya. Intinya itu beberapa tulisan yang dikaji di buku ini. Jadi guys, kamu tim mana? Timnya Bunda dan Dokter Meta atau tim aku nih yang katanya orang zaman dulu? Jadi anak itu kalau makan ya makan aja, nggak usah ada mainan, nggak usah ada apa-apa. Katanya takut terdistraksi gitu ya? Iya betul. Tapi aku masih. Jadi kita resume dulu kayaknya Bun, dirangkum dulu. Jadi yang pertama itu jadwal. Iya. Jadi dibuatkan jadwal untuk makan anak ya Bun ya. Iya. Yang aku dapat ya. 2, jadwalnya harus konsisten. Iya, konsisten dengan jadwal tersebut. Nah, yang ketiga itu harus durasi makannya 30 menit. Iya. Proporsionalnya segitu ya, baiknya kayak gitu. Itu rangkuman yang 3 dulu aja nanti. Atau lagi tadi ya distraksi. Distraksi. Buat proses makan yang menyenangkan. Berarti 4. Keempat itu suasananya harus fun kayak gitu, menyenangkan, tapi nggak ada distraksi. Jadi anak tuh fokus utamanya itu makan, bukan main kayak gitu. Jadi kita stimulan anak-anak kita supaya fokusnya itu bolehlah mungkin ada mainan, tapi lebih fokusnya itu ke makan kayak gitu. Jadi sampingan mainan tuh. Itu ya Bun ya? Iya, Pas betul. tuh gitu aja. Tutup aja. Tutupnya ya udah lah, aku kan di sini bintang. Oh iya, poin-poin tadi tuh dengan catatan kondisi anaknya sedang sehat untuk hari-hari biasa. Sehat. Iya, kalau misalnya anak sedang sakit atau ada kondisi lain, itu kondisinya beda lagi ya. Silahkan orang tua menyesuaikan. Udah Debbie. Udah. Oke, itu dulu aja 4 rangkuman dari buku Dokter Meta tentang 567 fakta tentang MPASI. Kita akan buat lagi fakta-fakta selanjutnya. Teman-teman boleh isi komentar positif dan saran di kolom komentar agar kita lebih semangat juga. Jangan lupa di subscribe, oke? Oke. Nah, saya bintang tamu termahal di dunia. Iya. Dan ini Bunda Diana bersama anak kami yang sedang lagi tidur, Matin Al-Fatih, Faza Matin Al-Fatih. Kita ketemu di video selanjutnya. Iya.